Halo sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel Bagas Adi. Di video kali ini saya mau mengajak kalian untuk melakukan pruning secara rutin ya, secara pruning dini ya, pruning dini. Walaupun titik tumbuhnya itu masih kecil, di sini saya mau memberikan tutorial kepada kalian dalam merawat bahan bonsai ataupun dalam merawat bahan prospekan yang mau kita jadikan bonsai. Nah, salah satunya adalah dengan proses program pruning secara rutin, pruning sedini mungkin lebih baik. Karena apa? Yang pertama, batang utama sudah segini, bro. Yang pertama, batang utama sudah segini. Difokuskan dalam membuat bonsai itu dari perakaran dulu, kematangan perakaran, kematangan batang utama, lalu pematangan cabang ya, cabang 1, cabang 2 sama terusan mahkotanya. Untuk perantingan itu hal yang paling gampang, karena perantingan itu sebenarnya dilakukan di terakhir ya. Yang harus kita fokuskan dalam membuat bonsai itu adalah proporsional perakarannya, terus proporsional dari batang utama ke perakarannya, lalu proporsional dari cabang 1 sama cabang 2 nya dari batang utamanya. Oke, ini untuk pruningnya langsung saya istilahnya tak potel-potel lah ya jawane. Karena apa? Nggak usah disisain satu titik tumbuh pun, satu tunas baru pun harus dihabiskan ya, harus dihabiskan, karena kita kan lagi berfokus pada pembesaran dari terusan mahkota ini. Terusan mahkota ini harus dapat cepat berkembang, cepat besarnya bonggol ini ya, pangkal terusan mahkota harus lebih besar dari ini, paling enggak itu menyamai ataupun seimbang dari batang utama nih. Ini akan saya besarkan lagi, saya los pucuk, ini jadi saya pruning secara dini. Terus untuk tangan pertama juga kita pruning aja, tak jikui, tak potel-potel, tak ngeneke, tak entai sisan. Karena apa? Dari tangan pertama ini ukurannya itu masih jauh dari harapan. Jadi paling enggak itu harus 3 kali dari ini nih ya, dari yang sekarang harus 3 kali atau 4 kalinya harus seimbang dari batang utama nih. Jadi dari perakaran kalau sudah seimbang kita ambil ke batang utama kalau sudah proporsional kita cari cabang satunya. Cabang 1 harus diseimbangkan dengan batang utamanya, cabang kedua harus seimbang dengan tangan pertama sama batang utama. Terus terusan mahkota, untuk terusan mahkota juga harus seimbang dengan tangan pertama, tangan kedua dengan batang utama sama perakarannya. Jadi ini tak pruning, tak habisin. Fungsi dari pruning adalah untuk memfokuskan penyerapan gizi ataupun penyerapan nutrisi dari pupuk yang kita berikan, supaya dia fokusnya untuk pembesaran batangnya aja. Jadi tidak kemakan sama daun-daunnya ataupun tunas-tunas baru yang tumbuh banyak banget. Ini juga saya pruning, cuman ini batang cabang kedua ataupun tangan kedua dia udah masuk lah ya ini, karena dia lebih besar, mungkin 2 kali lipatnya dari ini tak sisain dari 2 cabang ini dulu, 1, 2 ini ya, tak sisain dulu, yang lainnya tak pruning. Karena apa ya, kenapa tak sisain ini? Tujuannya itu untuk istilah jagan-jagan, untuk tunas cadangan. Siapa tahu kalau kepakai, kalau nggak kepakai besok tak potongi. Ini tak habisin semua. Ini ada stekan sancang ya, stekan udah keluar akarnya, dia udah subur. Tadinya kecil bro, tadinya segini bro, dia udah jadi segini, perakarannya seharusnya udah banyak, tapi ini ngalang-ngalangi. Ini tak potongin, tak habisin. Aku salah. Ini toh bro, kalau kita mau pemfokusan pembesaran di sini, ini kan udah potongan nih di sini. Ini kan udah potongan, terus keluar tunas-tunas baru ini. Jangan dihabisin semua nih bro. Kita harus cari ataupun sisain 1 titik tumbuh, 1 tunas baru. Fungsinya untuk
terusan pengelosan ya, untuk terusan pengelosan nanti ini dipanjangin lagi karena untuk pembesaran di sini ya, untuk penggantinya pengelosannya. Ini tangan pertama, terus ini tangan kedua, ini terusan mahkota, ini digedein lagi. Untuk perakaran dia udah setengah lah ya, setengah jadi melingkarnya maksudnya, setengah jadi tinggal dipecah batang istimewa sama pecah perakarannya. Tangan pertama, tangan kedua sama terusan mahkota, dan ini ada batang utamanya seperti ini. Terus apa lagi ya, udah sih kalau untuk perawatan rutin ya, untuk perawatan rutin dari bibit bahan bonsai. Oke, lanjut ke bibit yang kedua ini bro. Bibit yang kedua aku ini lah, ini ya yang liukan ekstrim aja. Kok posisinya rak enak, tak pindah sih bro, tak pindah ini kene, aku balik nih kene lagi. Di sini saya juga ada sancang, dia temanya liukan ekstrim yang wesak mene ya. Iki bisa dibilang bonsai, bakalan bonsai, bonggol bonsai atau bibit bahan bonsai. Sakarep-karep mulai nyebut ini juga ya. Aduh, ini repotnya kita bermain bonsai sing gede lah ya. Iki sing nanggung koyok ngene, aku nggo gede kayak batang-batangnya iki lama banget. Ini udah berbulan-bulan masih segini, dari segini bro, dari segini tumbuh baru, ini segini, dapat segini tok, masih besaran kelingkingku nih loh ya, lama banget. Maka dari itu kenapa ya aku lebih suka bermain bonsai kecil, karena bermain bonsai kecil tuh ini contohnya si masterpiece bro. Si masterpiece ini dia pelantingannya udah rapat, perakaran udah muter, udah tak pecah batang, ini rapet banget ya. Yang di sini tangan keduanya, cuman tangan pertama sama backnya itu masih ada PR untuk pembesaran pangkal batangnya. Dari stekan segini, dari jadi kayak gini tuh cuma butuh waktu 1 tahun aja. Jadi dari stekan segini jadi kayak gini hanya butuh waktu 1 tahun tok ya. Itu masih dianggapnya setengah jadi, tinggal penyempurnaan, nunggu 1-2 tahun lagi. Kalau bermain bonsai segini lama banget. Ini untuk mempercepat ya, untuk mempercepat pertumbuhan dari batang-batangnya yang kita gunakan. Ini harus dilakukan proses pruning rutin sebenarnya toh bro. Ini apa lagi, tunas-tunas baru nih kalau kita popeni, kita biarkan panjang sedikit aja, dipotongin bisa untuk jadi bahan stekan. Cuman bahan stekanku kan sakeh iki. Untuk segini, untuk apa, stekan segini aku udah banyak sing harus dipanen. Dan kalau kita mau cari bahan stekan yang segini itu gampang banget, rasah ngenteni. Nah iki tinggal tak pruning we kita rak iki. Nah, kita langsung dipruningnya krok, dikrok-krok, habisin semua sampai pucuk. Fungsi ya, tak ulangi lagi, fungsi dari pruning itu untuk pemfokusan gizi, supaya gizinya itu hanya diserap untuk pembesaran ini aja, pembesaran batang-batang yang mau kita pakai. Nah ini dari bonggol segini, es bonggol sakmene pokoknya gede loh ya, lebih 2 jari lah, 2 jari. Ini harus menyamai dari batang utama nih, jadi paling enggak itu harus sejempol ini loh. Nah kalau udah sejempol itu bagus, paling enggak ya sejari inilah bagus. Nah sakmene, astagfirullah, kesuwen banget bro kalau bermain bonsai besar bro. Apalagi sing sampai bermain bonsai jumbo-jumbo. Aku ora iso mbayangke tingkat kesabarane pembonsai iki piye. Istimewa tenan-tenan. Jadi ini semua harus dipotongin, daun-daunnya harus dibuangin semua, tunas-tunas barunya harus dibuangin ya, untuk proses pembesaran batang-batang yang mau kita pakai. Pokoknya buangi kabeh. Nah ini kalau limbah-limbah kayak gini aku pasti tak stek, pasti tak tancep ke, daripada tak buang, seperti iso dadi si masterpiece. Oke, langsung kita bersihkan aja. Tidak hanya tunas-tunas baru ya, daun-daun yang tidak terpakai pun juga harus dibuangin semua. Pokoknya dirontoki kabeh.
Oke lah ya, saya rasa sekian dulu video dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Iki judulnya perawatan rutin yang harus dilakukan untuk pemula bonsai pemula, untuk pembesaran batang-batang yang kita pelihara. Oke, bye bye bro.